Matius pasal 9 ayat yang ke-29. Sama-sama bilang, di dalam diri saya ada roh Allah. Amin. Nah, karena di dalam diri kita ada roh Allah, kita bisa hidup dalam iman. Makanya Alkitab bilang, orang benar akan hidup oleh apa? Iman. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara, orang lain boleh lebih hebat dari saudara, orang lain boleh lebih pengalaman dari saudara. Selama kau punya iman, orang yang beriman selalu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Tapi Alkitab bilang, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Dan Alkitab bilang, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Modal kita hidup dalam iman. Saya pelajari di sini, senjata orang percaya di akhir zaman adalah iman. Tetapi persoalannya, iman bukan hanya konsep. Sama-sama bilang sama saya, iman bukan hanya konsep. Iman adalah kekuatan kita. Amin. Iman adalah senjata kemenangan saya. Semua yang ada di ruangan ini sama-sama bilang, iman adalah senjata kemenangan saya. Saya tidak bilang semua pasti akan beres. Saya cuma mau bilang hari-hari di depan kita akan keras. Hari-hari di depan kita penuh tantangan. Hari-hari di depan kita penuh persoalan. Tapi selama kita berjalan dengan iman, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yang pertama saya pelajari, karena iman adalah kekuatan untuk mempercayai segala yang difirmankan Tuhan. Kalau otak saya udah gak bisa mikir lagi, aduh Tuhan gimana, saya sebagai ibu udah coba buat begini untuk anak saya sebagai istri udah coba ngalah sama suami saya sebagai suami udah coba berjuang menghidupi keluarga saya, tapi saya ada di titik batas kekuatan saya. Di saat itu gak usah menyerah, ingat kita masih punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Alkitab saya berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Hidup Kristen bukan berarti nggak ada tantangan, tapi hidup Kristen tidak akan pernah menyerah. Karena kita tahu waktu otak kita berhenti berpikir, ada Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia pegang tangan kita, dia tuntun kita, dia kuatkan kita, dia bela kita, dia bawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya lebih percaya janji Allah daripada apa yang saya lihat di depan mata. Apa yang di depan mata belum tentu betul. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kita lihat di depan mata kita tidak selamanya kebenaran. Tapi apa yang Tuhan janjikan pasti akan tergenapi. Yang kedua, iman adalah kekuatan untuk meninggalkan segala karakter dan kebiasaan buruk dalam kehidupan. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya gak sanggup dengar. Yang menjadi jurang penghambat adalah kamu dengan Allahmu, yaitu segala apa? Dosa. Ada banyak masalah bukan karena setan. Ada banyak masalah bukan karena setan. Sama-sama bilang, saya percaya mujizat. Tapi karakter saya harus berubah. Ada banyak orang doa. I know you love Jesus so much. Tapi kadang kala yang Tuhan mau dalam hidup kita iman untuk mengubah karakter kita dan kebiasaan buruk kita. Amin. Bu, boleh gak jangan terlalu cerewet? Pak, boleh gak jadi orang tuh jangan terlalu egois, kepala batu memenang sendiri? Waktu kita robah karakter kita, kita kagum melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, karena iman adalah kekuatan untuk bangkit dengan seorang pahlawan. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit dengan semangat sebagai seorang pahlawan. Sama-sama bilang saya pahlawan. Dunia ini makin banyak pengkhianat, makin banyak penjilat, makin banyak pengecut, saudara. And it's normal. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di surga. Jadi ketika kau dikhianati, kau mau sakit hati. Hidup ini santai aja. Kita bisa dikhianati orang, kita bisa disakiti orang, kita bisa dicurangi orang, kita bisa dilukai orang, tetapi itu tidak mengubah keberadaanmu sebagai pahlawan.
Sama-sama bilang sama saya, pahlawan tidak pernah menyerah. Pahlawan tidak pernah menyalahkan keadaan. Pahlawan akan berdiri tegak dan percaya betul apa saja yang Tuhan sudah sediakan baginya, itu yang terbaik baginya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yusuf disakiti dan Yusuf dilukai. Tapi dia tidak berubah menjadi pengkhianat. Dia tidak berubah menjadi pengecut. Dia tidak berubah menjadi penjilat. Pahlawan tetap adalah pahlawan. Sama-sama bilang, saya pelajari karena iman adalah kekuatan untuk menantikan mujizat dengan tekun, sabar dan setia. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada. Alkitab saya bilang, seorang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan di Yeriko. Yesus lewat, dia berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Tiba-tiba orang banyak suruh dia diam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa dia disuruh diam? Karena dia hanya a poor beggar, saudara. Dia hanya seorang pengemis buta. Coba kalau dia orang kaya, digendong, saudara. Karena pengemis buta tuh, waktu dia berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Tapi ini yang saya mau bilang. Salah satu cara kerja iblis di akhir zaman, mau membuat kita kecewa di tengah kita menantikan mujizat. Ajar kepada kita, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berdoa. Karena doa tetap adalah kekuatan kita. Allah saya ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Amin. Saya mau hidup dalam iman. Setan gak peduli saudara ke gereja. Setan gak peduli saudara hafal ayat-ayat Alkitab. Setan gak peduli saudara terlibat dalam pelayanan. Sejauh engkau tidak punya iman. Kenapa? Orang tidak punya iman, ini yang seringkali bikin masalah di mana-mana. Orang yang tidak punya iman gak boleh dengar gereja punya sebuah program. Ketika gereja punya program besar, aduh, dananya dari mana? Aduh, siapa yang mau kerjain? Aduh, kayaknya gak mungkin. Aduh, kayaknya gak bisa. Tapi hari ini saya mau bilang, pekerjaan Tuhan dahsyat di akhir zaman bukan sekedar karena orang pintar, tapi karena orang-orang yang beriman, yang memegang janji Tuhan dan tetap berjalan dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan baginya. Gereja bukan butuh pengkhotbah yang lebih hebat lagi berkhotbah. Gereja bukan butuh theologian yang hebat lagi untuk bisa mengupas secara teologia ilmu-ilmu yang luar biasa. Tetapi gereja di akhir zaman membutuhkan orang-orang beriman yang menerobos segala kemustahilan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Pak, I know mungkin kau gak lebih pintar dari orang lain. Ibu, saya ngerti mungkin badai yang sedang kau menerpa hidupmu bertubi-tubi. Adik-adik muda, betul mungkin kau merasa saya gak sekolah tinggi, saya gak punya apa-apa. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan, as you walk by faith, kalau kau melangkah dengan iman, kau akan kagum melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan. Sama-sama bilang, modal saya adalah iman. Setan gak peduli kau jadi Kristen bertahun-tahun. Setan gak peduli kau bahasa roh. Setan gak peduli sudah punya karunia segala macam. Selama engkau tidak melangkah dengan iman, engkau tidak bisa operate well in this life. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan, walaupun kau gak tahu banyak, engkau gak punya kekuatan banyak, kau gak punya harta banyak, kau gak punya pengalaman banyak, tapi engkau melangkah dengan iman, engkau akan kagum melihat kemuliaan Tuhan dahsyat. Iman bukan hanya dibutuhkan di gereja. Iman dibutuhkan di studi saudara. Iman dibutuhkan di karir saudara. Iman dibutuhkan di pekerjaan saudara. Karena orang-orang beriman tidak pernah melihat garis batas. Orang-orang beriman selalu melihat kemuliaan Tuhan di depannya luar biasa. Yang setuju katakan amin.